bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam. Dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil. Yang ketiga, saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu, kamu langsung meninggal nanti. Sombong amat. Ngomong, saya boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi, saya ngomong kau juga boleh saya ngomong. sekarang bicara? Ya, silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat takut tuh, itu kalian yang lihat sendiri lari keluar. bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan? bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu yang bicaranya? lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah Janji? bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, silakan. Karena kamu takut kalau saya ke situ. Lah Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa Siapa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Udah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin Itu pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu, kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini. Kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa Dalil? bilang? Dalil? Siapa bilang? Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil? Saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kamu Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap satu gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya saya menjawab ngomong nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar. Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar.
Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami, kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir, yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik, dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Sudah clear. Kau bertanya. Nah, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema ini. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagaimana? Kamu hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, mau saya bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus? Boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Begini, Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi
kamu berpikir bahwasanya Bapa Yesus di taat. surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus Siapa taat. yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? mana Memberitakan perintahnya? kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu logikamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Iya. Tuhan Yesus Taat mati memberitakan... disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil, Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke, yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. Taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah Kok selesai? baik? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Ah. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di sorga. Terus Taat menurut atas kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun. Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda yang logikamu, mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dedis, Pola Saudara Dedis, pikirmu diam. itu bagaimana? Jangan di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri. Bebas kau berpergian. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan, Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib. Tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapa mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapa perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan orang-orang. lebay, jangan Gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban Kalau itu saya dari mau Bapa? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya Makanya begini ya. jangan bikin Dan nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, logikamu, menurut orang logikamu dijagokan ya. gerakan tambahan Karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut mana? logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba, kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah.
Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada merasuki nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah memerintahkan kepada senam untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu terus- berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya berhasil. di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi Dalil. penyaliban itu. Dalil. Jangan Dalil. kabur. Dalil. Baik. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di sorga? Apa? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, Mana sekalipun dalilnya? boleh saya Mana ngomong? dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. masalah Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Dalil. Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Dalil. Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, cuma intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya Bantah bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Bantah kosong. Gak diuji, emosi naik, dan satu hal jadi jelas, debat ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berani menjawab. Oke, saya bilang, ketika kamu melakukan perempuan, kamu sabar. Ya. Mana? Ayat 36 ayat 2, ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu dan tuliskanlah di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa. Sejak waktu aku berbicara kepadamu Bangsa apa? dari masa Yosia bahkan Bangsa sampai apa? pada ini. Ya Bangsa semua apa? bangsa, kan udah dibilang semua bangsa. Semua bangsa apa? Ya semua Di mana bangsa. semua artinya bangsa? seluruh umat Di mana manusia semua di dunia bangsa-bangsa? ini. Mana semua bangsa-bangsa? Di mana? Ini 36 ayat 2 Iya. ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Sebentar. Yeremia kau buka, di situ sekarang saya tanya sama kau. Saya tanya Hagoim, dulu sama kamu. Hagoim itu Saya tanya dulu bahasa sama kamu. Ibraninya. Bahasa Indonesia Saya tanya sama kamu. semua bangsa. Hah? Saya tanya sama kamu. Bangsa-bangsa dengan bangsa sama nggak? Semua bangsa karena di sini kal Hagoim. Bangsa sebelum semua bangsa sebutkan. Bangsa apa tadi yang disebutkan? Itu artinya Sebelum- semua bangsa. Nora, udah Semua dari teks semua. semua bangsa itu apa disebutkan? Kal apa disebutkan? Hagoim. Dengar. Kal Israel, Hagoim. Israel tadi nggak? Israel, Yehuda, terus dikatakan semua bangsa. Ah, Kal mana? Hagoim. Kal ini semua Apa artinya? Hagoim ini bangsa. Jadi semua bangsa, ya semua bangsa di dunia ini gitu loh. Bangsa apa sebelumnya? Sebelumnya tuh kalimat apa sebelumnya? Kalau semua bangsa artinya semua Sebelumnya bangsa di kalimat dunia apa? ini ya Tuhan. Sebelumnya kalimat apa, Mikana? Kalau Hagoim itu semua Sebelumnya bangsa. kalimat apa? Oke, kamu diam. Yeremia, buka Yeremia. Yeremia berapa? Oke, Yeremia berapa? Oke, Yeremia berapa? Ini 36 Yeremia ayat berapa? 2. Yeremia berapa? Ini 36 ayat 2. Oke, kamu diam ya. Oke, kamu diam ya. Oke, kamu diam. Saya bacakan. Kamu diam. Makanya Kristeng ini S1, S2, S3, S-teler pun kalau tidak mengerti bahasa, ya kamu diam dulu. Bikin saya ngomong. Kamu diam dulu dong. Oh, dari tadi kau yang punya room tapi kau yang tantrum. Makanya kau diam dulu. Dalam tahun yang keempat, pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman itu dari Tuhan kepada Yeremia.
Bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalam segala perkataan. Ini kitab ini bahasa apa ini? Udah bacalah Dia kitab apa semua kan? ya Tuhan. Bukan di situ bahasa Ibraninya kitab apa bukan? Oh Tuhan Yesus Hamasi, tolong ampunilah Senora ini. Bahasa Ibraninya kitab apa bukan? Ini kitab apa bukan? Coba tunjukkan sama saya kalau itu kitab. Coba ambil dari bahasa Ibrani. Wih kitab. Ah. Jadi di sini kitab ta. Ah, mana? Tunjukkan bahasa Ibraninya kitab. Oh, Tuhan, tolong. Ya iyalah, Wih, saya kitab mengaku. ta. Artinya apa? Tulisan kitab. Oke, sebentar ya. Ini bahasa Ibraninya teman-teman ya. Kahleha magilat sefer wikitapta eleha et kayol et kol hadabarim. Oh Tuhan tolong ampunilah Senora ini. Bahasa Ibraninya kitab. Bahasa Ibraninya kitab apa? Ya di sini kan kitab itu kan tulisan, makanya di sini kitab. Bahasa Ibraninya. Bisa Ah, kitab, terus kenapa bisa di sini sefer. Ini ceper. Jangan alihkan topik Nora ya Tuhan. Berarti ini bukan kitab. Ini bukan kitab. Jelas di sini Sejak kapan? sefer we kitab Pak. Ya Tuhan. Sejak kapan chapter itu menjadi kitab, Mikana? Itu surat. Loh, ini Mikana. Mikana, jangan kau ketawa. Ini bahasanya nih. Ini apa nih artinya? Baca juga Ah. ayat. Baca juga. Ini apa artinya? Baca dulu ini apa? Ini bukan kitab tapi surat. Sejak kapan Iya. menjadi kitab? Ya, surat apa kitab? Itu kan Surat apa kitab? Yeremia 36 ayat 2. Surat apa kitab? Sefer we kitab. Ya Tuhan. Namun ini Sejak bukan kapan jadi topik. kitab? Sejak kapan jadi kitab? Di sini Itu jelas surat. Sefer we kitab. Mana jadi kitab? Tinggal sama saya itu bukan cefer. Ayo. Mengalihkan kan? si Nora. Nah, saya bacakan ya. Bahwa kitab kami ini Nggak, untuk semua saya bacakan bangsa. ini. Mulai dia lari kemana? Ambillah, diam. Apa dulu? Ambillah Para surat. pertanyaan kita nggak bisa Ambillah surat dijawab. gulungan. Ambillah surat gulungan, tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Israel dan Yehuda dan segala bangsa-bangsa atau segala bangsa. Semua kol hagoyim. Di situ bahasa Saya Ibraninya bertanya, perbedaan bangsa dengan bangsa-bangsa itu apa? bangsa itu satu bangsa. Udah, bangsa Israel Yehuda. Selesai. Di situ nggak ada bangsa-bangsa. Hagoyim. Di mana dikatakan bangsa-bangsa, Mikana? Di mana dikatakan bangsa-bangsa? Yang akhirnya kau mencatatkan semua bangsa. Ya Tuhan. Bedakan Ini bangsa itu lebih dengan dari bedakan. satu. Nora. Bedakan bangsa Ini dengan kalau di bangsa-bangsa. belakangnya, Im. Aduh, Bedakan bukan dulu. bangsa dengan bangsa-bangsa, Mikana. Im, Di kalau mana di dikatakan belakangnya, Im. semua bangsa-bangsa? Dengar dulu Nora. Di mana dikatakan semua bangsa-bangsa? Di mana? Di mana dikatakan semua Oke, bangsa-bangsa? Nih, dalilnya teman-teman ya. Kol hagoyim. Kok? Im itu di belakangnya Goyim? itu artinya Ah. jamak lebih dari satu. Makanya di sini ya. Kal hagoyim. Semua bangsa-bangsa. Kal itu kan semua nih. Semua ya. Di mana semua bangsa-bangsa? Jangan Kal itu artinya semua bangsa. Ih Tuhan tolong kasihanilah si Nora ini. Bukan semua bangsa-bangsa. Kal hagoyim di Itu sini. bangsa-bangsa. Kal Ayo, mana hagoyim. bangsa-bangsa? Ini hagoyim Mana ini bangsa-bangsa? bangsa-bangsa ya Tuhan. Mana Nora. bangsa-bangsa? Kamu dicocok. Mana Mikana? Ikan di pasar. Hanya suaranya yang Semua kencang. bangsa-bangsa. Nggak ngerti. Mana dikatakan semua bangsa-bangsa? Dengarkan. Kol itu semua. Dengar izinkan dulu, saya ngomong. Nora. Izinkan. Sebentar, Nora. Kol itu kan semua.
Hagoyim. Bangsa-bangsa karena im di belakangnya. Im itu kan Bangsa saja, jangan kau menambah. Baca terjemahannya. Baca teks. terjemahannya. Hagoyim dalam Terjemahannya mana? bahasa Ibraninya Hagoyim. Hagoyim itu adalah bangsa-bangsa Baca dari atau Bibelmu, dari Bibelmu. Israel. Di mana di situ bangsa-bangsa? Bohong kali Mikana. Mana bangsa-bangsa? Tunjukkan kamera. Tunjukkan di kamera di Bibelmu. Belakang itu Bibelmu. adalah jamak. Im itu jamak. Tunjukkan. Di Bibelmu tunjukkan. Di Bibelmu tunjukkan. Susah kali. Ditunjukkan semua bangsa-bangsa. Saya sudah tunjukkan, saudaraku. Aduh Tuhan. Mana di Bibelmu? Jangan di HP-mu. Di Bibelmu. Mana di kitabmu? Kau dari tadi kau. aja sama itu Mana kitabmu? Kitabmu Iya, tunjukkan sama. kitabmu. Kamu lihat antum. Tidak, mana tunjukkan kitabmu bangsa-bangsa. Oke, Mana ini ya. tunjukkan bangsa-bangsa. Ya sabar, jangan tantrum. Ya sabar. Ya mana? Kitabmu. Di mana kitabmu? Kenapa? Enggak, Mikana lucu. Dia mengambil kitabnya, ditunjukkan sama kita, itu kitab dia. Tapi dia tidak mau menunjukkan di depan kamera kitabnya. Ya ini. Cepat kitabmu dong. Iya, ini saya tunjukkan kitab saya ini. Yeremia 36 ayat 2. Bukan kitabmu, itu HP. Itu HP enggak? Saya mau kitabmu. Tantrum, Nora, jangan tantrum, Nora. Nora, jangan tantrum. Sabar, Nora. Ini ya. Kal itu kan semua. Hagoim itu adalah Tulis di nations. Enggak, saya enggak mau. Terjemahannya di kitabmu. Nation itu adalah bangsa-bangsa. Jadi Hagoim itu adalah bangsa-bangsa. Jadi untuk semua bangsa Kitabmu. kami ini bukan hanya untuk orang Israel. Tuhan tolong kasihanilah Nora ini. Ih. Jadi Nora, Kitabmu, saya minta kitabmu, jangan kau bercerita. hendaknya lah kau berhikmat dan Oke, cerdas. kamu mengatakan jamak artinya bangsa-bangsa ya, jamak ya? Iya. Artinya bangsa-bangsa ya? Jika Oke, ini itu satu kejadian maaf ya. sampai wahyu itu untuk semua bangsa-bangsa, bukan hanya untuk orang Oke. Israel. Oke, Si Nora tadi nggak bisa nunjukin ya kalau kaki itu adalah aurat. sabar dulu, Dan sabar juga dulu. kata kitabnya Sabar di dulu. Araf 38 tadi bahwa nabi-nabi ya sebelum nabinya itu semua punya istri. Ternyata nabi-nabi dari Israel banyak yang tidak memiliki istri atau selibat, yaitu Yeremia, ya, Nabi Elia, Rasul Yohanan, Sabar Rasul dulu. Paulus. Perdebatan bisa memanas ketika konsep ketuhanan dibahas dalam sudut pandang Islam. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bisa dipahami jika ada pemahaman tentang lebih dari satu atau oknum dalam satu kesatuan. Pertanyaan ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk mencari kejelasan tentang bagaimana keesaan Tuhan dipahami secara berbeda. Situasi semakin tegang jika saat bahasan beralih pada sosok Nabi Isa dalam Islam berdasarkan Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ayat 171, Nabi Isa dipandang sebagai Rasul, bukan Tuhan. Dari sini muncul pertanyaan kritis. Jika semua Nabi membawa ajaran yang menyembah Tuhan yang Esa, mengapa ada perbedaan pemahaman tentang posisi beliau nih? Di sisi lain, pandangan Kristen memiliki penjelasan teologi sendiri yang diyakini oleh pemeluknya. Perdebatan mencapai puncaknya ketika pembahasan jalan keselamatan dalam Islam. Al-Quran menekankan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jaljalah, hal ini memunculkan argumen bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung tanpa perantara. Sementara dalam keyakinan Kristen, ada konsep keselamatan yang memiliki pendekatan berbeda. Disinilah diskusi menjadi semakin intens karena menyentuh inti keimanan. Meskipun perdebatan berlangsung panas, keduanya akhirnya menyadari bahwa tujuan diskusi bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami. Islam sendiri mengajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau masuk Islam silakan, masuk agama lain silakan. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Dari sini perdebatan yang awalnya tegang bisa tertutup dengan sifat saling mengerti tanpa harus mengorbankan keyakinan.
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bijak dan santun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.